Pemirsa masih di IDX Session Closing, langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga layar grafis di layar televisi Anda, pemirsa, maksud kami saham pilihan yang direkomendasikan ada Cepin, kemudian juga ada PNLF, selanjutnya ada Medco, dan terakhir ada Elsa. Di mana untuk Cepin direkomendasikan buy on weakness dengan supportnya di 5.075 hingga 5.350. PNLF juga buy on weakness di 286 hingga 318 dan Medco juga cicil beli di 960 hingga 1090. Sementara Elsa juga direkomendasikan sama di 390 hingga 416. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Herditia Wicaksana, Technical Analis MNC Sekuritas. Pak Didit, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, tapi rata-rata adalah posisinya adalah buy on weakness. Apakah keempat saham ini secara teknikal ini sudah memberikan sinyal untuk pembalikan arah paling tidak? Kita ke Cepin terlebih dahulu, Pak Didit. Oke, baik. Kalau kita lihat untuk pergerakan Cepin, penutupannya ini di 5250 ya, ini terkoreksi dari pembukaan tadi dan belum mampu break dari area resistennya di 5350. Disertai dengan munculnya atau peningkatan volume penjualan. Namun kalau kita lihat dari indikator baik MACD maupun stokastik, ini pergerakan Cepin masih berada di awal fase uptrendnya. Jadi untuk Cepin sendiri ini bisa untuk buy on weakness nanti di area 5150 sebagai area supportnya di 5075 gitu ya. Nanti buy areanya di 5150 sampai ke rentang 5225. Untuk targetnya nanti apabila mampu break dari area 5350, maka kami perkirakan Cepin bisa ke 5525 sampai ke 5675 terlebih dahulu, begitu. Dari sisi pola seperti apa untuk Cepin, Pak Didit? Karena di Januari ini masih bergerak di atas level 6.200-an, Pak. Ya, oke. Kalau dari sisi pola sebenarnya ini masih berada belum terlalu valid untuk menjadikan sebuah uptrend. Namun kalau kita lihat pergerakannya untuk bottomingnya di bulan April seperti itu ya, hingga ke pergerakan hari ini membentuk higher high higher low. Jadi nampaknya ini sudah cenderung untuk membentuk pola uptrend ke depannya meskipun secara time frame besarnya belum begitu valid untuk pergerakan Cepin gitu. Baik, di Januari masih di 6.200-an, tertekan cukup dalam, di perdagangan April di 4.400-an dan posisi saat ini ditutup flat di 5.250. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada PNLF, juga direkomendasikan buy on weakness, analisis dari sisi teknikal sehingga PNLF masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Oke, kalau kita lihat PNLF hari ini menguat 1,3%-an ke levelnya 306 dan hari ini ditutup di atas MA20-nya. Menarik, hari ini juga volume disertai dengan volume pembelian dan dari stokastik yang dapat kita cermati ini juga cukup menarik karena nampaknya stokastiknya berpotensi untuk terjadinya golden cross sehingga masih terdapat untuk adanya pola penguatan dari Cepin, lanjutannya seperti itu. Kemudian dari sisi MACD masih berada di area positif meskipun cenderung untuk sideways terlebih dahulu. Nanti selama PNLF masih sanggup berada di atas area supportnya di 286, maka kami perkirakan PNLF ini berpeluang untuk menguji area 318 dan apabila break dari 318 maka dapat dicermati 330 sampai 340 sebagai area penguatan berikutnya. Baik, penutupan hari ini di 306, Pak Didit, tidak cukup jauh dari resisten selanjutnya di 318. Untuk pekan depan, 318 ini bisa diuji tidak untuk PNLF? Nampaknya kalau kita melihat dari posisi candle-nya ini cukup memungkinkan untuk 318 ini diuji oleh pergerakan PNLF mungkin sekitar 2-3 hari kemudian seperti itu ya untuk pergerakannya. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Medco Energi Internasional Tbk dan juga yang keempat ada Elsa ini. Bagaimana Anda melihat sebelum mengulas dari sisi teknikal untuk kedua saham ini, dari sisi pergerakan harga minyak mentah terlebih dahulu, Pak Didit, yang memang lebih cenderung menguat dalam beberapa waktu terakhir ini? Oke, kalau kita lihat memang pergerakan harga minyak beberapa hari belakangan ini memang cukup menguat, namun demikian kalau kita cermati di pergerakan tanggal 10, tanggal 11 ya, 2 hari belakangan ini cenderung terkoreksi karena kalau kita lihat dari rilis data Amerika Serikat tadi juga cukup baik dan nampaknya untuk pergerakan harga minyak ke depannya dalam jangka pendek ini masih akan terkoreksi ke rentang 79 sampai 81 terlebih dahulu.
Jadi untuk pergerakan dari emiten-emiten minyak mungkin akan terpengaruh oleh harga komoditasnya, seperti itu. Baik, langsung saja untuk Medco, Pak. Oke, untuk Medco yang dapat kita perhatikan di sini, di mana area supportnya berada di area 960 ya untuk Medco sendiri, kemudian untuk resistennya di 1090. Kami melihat memang masih ada kemungkinan Medco ini akan terkoreksi terlebih dahulu karena dari sisi MACD yang masih melandai, namun demikian stokastiknya ini sudah mulai untuk menuju ke area oversold-nya. Namun demikian kita bisa manfaatkan nanti di rentang area 995 seperti itu untuk area buy on weakness-nya. Nanti untuk targetnya apabila break dari 1090 maka dapat dicermati rentang area 1120 sampai 1160 begitu. Baik, masih belum kokoh di atas level support 1000 untuk Medco sejauh ini? Untuk Medco sendiri sebenarnya nampaknya masih ada potensi penurunan lebih lanjut karena apabila nanti break dari support terdekatnya di 1040 atau bahkan 1025 ini akan menuju ke bawah area 1000 paling tidak di 995 tadi. Baik, dari Medco kita beralih ke saham pilihan terakhir ada Elsa, ditutup stagnan di 410 penutupan sesi kedua hari ini. Oke, kalau untuk Elsa sendiri support 390, resistennya di 416. Kebetulan hari ini juga resistennya belum mampu ditembus dari pergerakan Elsa, meskipun masih didominasi dengan munculnya volume pembelian. Menariknya dari Elsa adalah kalau kita lihat dari MACD yang masih berada di area positif, kemudian disusul stokastik yang nampaknya masih akan menguji di area overbought-nya. Dan menarik apabila nanti untuk 416-nya break, maka untuk target selanjutnya dari Elsa dapat diperhatikan di 424 sampai ke area 440 begitu. Baik, intraday hari ini sudah menyentuh tadi di 416. Dari chart yang saya pegang ini Pak Didit, apakah Elsa sudah menyentuh ke level tertingginya Pak, paling tidak dalam 1 tahun terakhir? Untuk menyentuh level tertingginya selama 1 tahun terakhir ini kalau kita lihat dari bulan Januari kemarin ini juga cukup uptrend dari pergerakan Elsa sendiri. Namun kalau kita lihat ini sudah menembus dari 400 ya, ini level tertinggi di November 2022. Kalau kita lihat ke belakang sendiri, ini untuk ATH-nya juga belum, karena pada pergerakan pergerakan tahun di 2021, ini untuk Elsa mencapai levelnya di 525, seperti itu. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Cepin, PNLF, Medco, dan juga ada Elsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, kita masih punya satu segmen lagi. Cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Didit, kita lanjutkan kembali langsung saja dengan nama Valeska ini dari Jakarta menanyakan emiten pendatang baru sepertinya untuk VOLK, FOLK Multigaram Utama Tbk. Bagaimana arahnya untuk pergerakan di Senin pekan depan? Penutupan hari ini di 85 melemah cukup dalam di 5,56%, Pak Didit. Oke, kalau kita lihat pergerakan saham VOLK ini masih berada di fase downtrend-nya ya, terlebih hari ini juga terkoreksi cukup signifikan ya, 5%-an. Nanti dapat dicermati sebagai area supportnya dari VOLK sendiri, yakni di rentang 72, dengan untuk area resisten terdekatnya kami berikan nanti di areanya di 91. Waspadai apabila nanti belum mampu break dari area resistennya di 91, ada kemungkinan VOLK ini nanti masih akan melanjutkan koreksinya terlebih dahulu, paling tidak nanti untuk menguji di areanya di area 81 ya, 81 sampai ke area 75 terlebih dahulu. Begitu untuk VOLK. Baik, selanjutnya ada Lestari dari Jakarta menanyakan saham Tugu, Pak. Nyangkut Tugu di 1360. Saat ini minus, sebaiknya average down atau di cut loss saja untuk Tugu. Oke, Tugu pembelian di 1360 dan melihatnya saat ini pergerakan Tugu masih berada di fase downtrend. Demikian pula dari MACD dan stokastik ini belum mengkonfirmasi adanya pembalikan arah atau masih rawan terkoreksi kembali. Jadi nanti dapat dicermati untuk area support dari pergerakan Tugu sendiri di 1200. Waspadai karena kalau 1200-nya break, Tugu akan ke 1130. Akan lebih baik kalau untuk pergerakan Tugu sendiri ini cenderung untuk dilepas terlebih dahulu ya, untuk kembali nanti di buyback di bawah area 1200-an karena kemungkinan akan bergerak di bawah area tersebut. Oke, dari Makassar ada Devrian, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami menanyakan saham Saratoga, Pak. SRTG nyangkut, Pak, di 1590. Penutupan hari ini di 1580. Tadi secara intraday-nya tertinggi di 1620, belum sempat keluar sepertinya. Oke,
Kalau SRTG sebenarnya kalau kita lihat dari MACD-nya ini cukup menarik, di mana MACD-nya sudah mulai menyempit dan nampaknya akan terjadi adanya golden cross seperti itu ya. Namun demikian dapat diperhatikan untuk resistnya tadi yang seperti Mas David katakan 1620 sebagai area tertingginya dapat dicermati di situ karena kalau break dari area tersebut maka untuk SRTG berpeluang nanti untuk menguji ke area 1650 terlebih dahulu. Jadi bisa di hold untuk SRTG. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan ITMG tadi pun juga sempat kita singgung Pak, tapi ini case-nya berbeda. Pak Didit, nyangkut di harga yang tinggi di 36.000 sampai dengan akhir tahun. Oke, kalau 36.000 untuk akhir tahun nampaknya masih bisa karena kalau kita lihat pergerakannya masih berada di fase uptrend ya seperti itu ya. Namun nanti cermati untuk beberapa area supportnya saya berikan langsung sebagai support pentingnya di area 24.825. Selama tidak break dari area tersebut maka pergerakan ITMG nampaknya masih cenderung uptrend dan terlebih akan menutup gap yang berada di rentang atasnya ya yakni di 35 sampai ke 40.350. Nanti dapat diperhatikan area gap tersebut. Baik, terakhir singkat saja untuk Telkom Pak Didit, ada peluang untuk balik ke 4.000-an, tidak menyebutkan nama dan lokasi, singkat saja Pak. Oke, untuk Telkom kami melihat masih ada peluang untuk berbalik ke area 4.000, tapi harus melewati area 3930 terlebih dahulu sebagai area resistennya. Cermati area support nanti di 3720 dan berikutnya ada di area 3670 untuk Telkom. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi untuk Telkom, tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Succession Closing untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan terima kasih Pak Didit yang sudah juga bergabung. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Mas David, sama-sama. Baik, ada Bapak T. Herditya Wicaksana, Technical Analis MNC Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kakak kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih selama berakhir pekan, dan sampai bertemu kembali di program sama di pekan selanjutnya. Terima kasih untuk Anda.